Halo, sahabat Tuki, bertemu lagi dengan Medi pada sesi kedua. Medi, Iya. sebagai calon jaksa yang selama 1 tahun 8 bulan di Parepare itu kan bukan tidak mudah ya. Pertama karena masih muda, kemudian harus ditempatkan ke Parepare, ke daerah, kemudian sebagai perempuan juga harus turun ke lapangan gitu ya. Kemudian pada saat COVID lagi ketika itu. Ini mungkin ada suka duka atau peristiwa-peristiwa menarik sebagai jaksa yang bisa Iya. diceritakan. Gimana, Medi? Yang paling berkesan itu selama saya bertugas di Parepare sebagai seorang calon jaksa, itu saya pernah dapat berkas perkara tentang pencurian mayat. Oh, bagaimana itu? Ya, itu pokoknya pencurian mayat karena kan dulu waktu masih keras-kerasnya COVID, mayat kan langsung dikubur kalau dari rumah sakit kan. Oke, Jadi betul. tidak sempat bertemu dengan keluarga, Keluarga, ya. langsung dipetikan terus langsung dikubur. Oke. Nah, pokoknya kalau tidak salah itu kejadiannya pokoknya awal-awal pandemi. Iya. Mayat di kuburan itu hilang, terbongkar. Iya. Jadi yang melapor tuh kalau nggak salah penjaga kuburan deh. Dia melapor kalau ada mayat yang hilang. Setelah dicari tahu ternyata pencuri mayat tersebut ya keluarganya sendiri. Oh, Karena iya, mau iya. dikuburkan di pekuburan milik keluarganya. Oke. Nah itu sidangnya lumayan, pokoknya masalah itu agak complicated karena pada waktu itu penyidik dari Polresnya itu mengenakan pasal pencurian. Nah kalau Oke. pencurian kan berarti barang dong yang dicuri. Iya, iya, iya. Nah ini kan mayat. Nah itu pokoknya dulu sidangnya itu sampai malam, sampai tengah malam lah. Saya ikut sama jaksanya. iya, iya, Nah, kan iya. saya di situ masih calon jaksa kan, jadi Iya. bukan saya yang beracara, Iya. tapi saya yang buat tuntutannya, bikin dakwaannya. Iya, iya, iya. Itu kita sidangnya sampai jam 9 malam ya kalau nggak salah, sampai malam. Oke. Itu terus ya dukanya banyak dukanya sih sebenarnya. Ya, ini kita mau dengar jadi dukanya ini. Terus pernah juga kita yang cewek-cewek disuruh ikut rekonstruksi perkara pembunuhan. Oke. Nah itu kebetulan lokasinya agak masuk ke perkampungan. Nah di situ kita kan kalau cewek gamjaknya pakai rok kan. Iya. Nah kita pakai heels. Jalannya tuh lumayan jauh ke dalam. Nah jadi mau nggak mau harus ikut turun karena kita nggak bakal tahu kejadiannya kayak gimana kalau kita nggak turun ikut lihat rekonstruksi pembunuhannya. Oh, jadi turun ke lapangan juga langsung Turun ke ya. lapangan, panas siang-siang. Cuman ya mau gimana, udah tuntutan pekerjaan. Oke. Ya, sehari-harinya Medi selain sebagai jaksa, bagaimana dengan pergaulan-pergaulan dengan teman? Karena masih muda Medinya ini. Maksudnya kayak Hangoutnya. hangoutnya. Ya karena di hari kantor itu weekdays, Ya. saya memang banyak di Parepare, jadi ya waktu senggang untuk nongkrongnya sama teman-teman, hangout sama teman-temannya itu cuma bisa di weekend. Weekend aja. Itu pun juga disempat-sempatkan karena saya lebih sering sama keluarga sih, family time. Oh, kalau di Parepare tinggal dengan siapa dulu di sana? Nah sendiri, Oh, kos atau ngekos di ngekos belakang sendiri? kantor. Iya. Belakang kantor. Mau tidak mau harus siap, mandiri, tinggal sendiri. Sekarang dipindahkan di Pangkep. Pangkep. Iya. Nah, nanti ngekos lagi di sana berarti. Kalau di Pangkep karena jarak tempuhnya tidak sejauh dari Makassar ke Parepare, Parepare, oke. mungkin akan lebih sering pulang pergi. Dengan di Makassar ya, pulang pergi aja gitu. Iya, pulang pergi. Kalau boleh tahu hobinya apa nih selain nyanyi atau Masak. masak? Iya. Oh, paling suka masak apa nih? Apa aja lebih suka, pokoknya suka di dapur, suka masak-masak, baking kue. Oke, oh suka masak ya. Iya. Ini apa persiapan untuk berkeluarga atau gimana nih? Enggak sih, sebenarnya emang sudah dari dulu suka masak. Oke. Karena tante-tanteku tuh suka masak, jadi suka nimbrung di dapur lihat-lihat orang tua lagi Berarti masak. sebelum masak kan belanja dulu anunya. Iya, Ikut belanja barang. juga. Belanja pun juga Belanja suka bahan. turun ke pasar tuh suka Oke. belanja di pasar, di supermarket, terus masak. Nah, untuk menjaga kebugaran, kesehatan tubuh, olahraganya gimana? Kalau olahraga gimana ya menjelaskannya, karena itu tergantung mood.
Oh, oke. Iya, suka sih sebenarnya jogging asalkan ada yang nemenin kayak Oh, oke. bareng orang tua atau bareng saudara atau teman-teman juga kadang-kadang. Kalau jogging berapa jauh biasanya? Berapa menit? Paling muter-muter di Karebosi tuh bisa 4-5 kali lah. Oh, lumayan itu. Iya. Yang lebarnya, yang luas Iya, gitu ya? iya. Oke. Olahraga yang lain apa ya? Selain jogging? Nge-gym kadang. Nge-gym? Iya. Oke. Itu aja sih. Kalau permainan kayak tenis, Ada sih. siapa tahu niat. suka takraw juga. Wah, terlalu berat deh kayaknya Pak ya. Mohon maaf. Iya, olahraganya apa lagi? Ya paling itu sih nge-gym, jogging. Oke. Mau naik sepeda juga sebenarnya pengen sih, cuman saya nggak tahu naik sepeda. Kenapa tidak belajar sepeda? Memang tidak ada keinginan. Karena pernah jatuh dari sepeda Pak, itu masalahnya. Jadi saya Trauma. pernah Oke. jatuh, jadi ya Itu udahlah. jatuhnya waktu SD, SMP, SMP. SMP ya? Iya, jadi semenjak itu sudah tidak pernah mau menyentuh yang namanya sepeda. Berarti kalau sepeda tidak bisa, naik motor juga nggak bisa Nggak dong? bisa. Mobil bisa bawa Bisa. mobil? Kan tidak butuh keseimbangan Pak kalau itu. Oke. Kalau motor agak ribet. Kalau naik mobil nggak pernah jatuh kan? Alhamdulillah tidak Oke. pernah Pak. Belum ada sejarah juga sih Pak. Saya pernah jatuh naik mobil, masuk di jurang pernah dulu. Astagfirullahaladzim. Waktu menuju ke Bone dulu beberapa puluh tahun yang lalu lah. Oke, sahabat Tuki, kita sudah bincang-bincang santai dengan Medi, jaksa, tapi juga penyanyi, juga MC, dan selebihnya adalah duta Kejaksaan Republik Indonesia. Semoga sukses, Medi, Amin. dalam menjalankan karirnya dan cepat-cepat bisa naik pangkat terus. Amin, Ya. amin, amin. Amin. Makasih.